Wabarakatuh, ketemu lagi di podcast kita namanya Kombes dan nama saya itu RJ Serah. Mau dibilang Abdurrahman Jemat boleh, Abdurrahman Jelek juga boleh. Nah sekarang kita lagi ketemu dengan Pak Haidin Lubis, tapi lebih dikenal dengan Opung Ucok. Opung pernah selama ini bikin film tentang yang kayak gini Pak, lansia yang didik anak-anak? Saya pernah bikin sinetron 60 episode, 2 momen disiarkan TVRI ya Ramadan tahun 2020. Jadi saya nulis naskahnya itu 5 tahun. Lama juga ya. Untuk 60 episode itu 90 episode sudah 5 tahun. Saya merujuk dari hampir 200 judul buku. Jadi ceritanya itu tentang bagaimana mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari anak. Saya sebetulnya bagaimana mendidik anak taat nilai gitu. Contoh sederhana kekhawatiran saya ketika itu, waktu itu saya bawa anak-anak dari berbagai kalangan masuk ke dalam mobil, saya kasih permen, saya kasih makanan. Satu sisi anak-anak membuang sembarangan, satu sisi masuk kantong, satu sisi disimpan. Artinya apa? Tidak ada kesegeraan norma pendidikan. Itu yang saya lihat. Terus anak-anak tidak diajarkan bagaimana dia mempunyai rasa hormat, bagaimana dia harus bertindak, bagaimana itu yang saya ajarkan. Dan orang tua yang paling parah. Karena kenapa? Anak-anak itu butuh asupan udara yang baik, makan dan minum yang baik. Bukan hanya makan minum yang baik, tapi makan minum yang didapatkan dari hal yang baik-baik. Itu penting. Dan cara ngelolanya juga harus baik. Sudah itu yang paling penting lagi apa? Tauladan. Tauladan dari rumah maksudnya? Tauladan dari lingkungan kan, terutama ibunya. Jangan lupa, perangai ibu akan mengganggu pertumbuhan bayi. Iya, setuju. Apakah perangai sosialnya, apakah perangai spiritualnya? Iya. Sangat mengganggu bayi, sepakat ya Pak ya? Nah itu yang saya ajarkan kepada ibu-ibunya melalui anak-anaknya. Contoh sederhana, kita suka merampas hak tumbuh kembang anak kita Pak. Anak-anak itu kita hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang. Kita merampas hak tumbuh kembang anak-anak kita. Contoh sederhana, anak-anak itu dari kecil ya, sampai umur 5 tahun suka main air. Iya. Saya suka main api, suka main tanah, pasir. Ya kan, coret-coret semua itu. Itu dalam konsep spiritual dia sedang menyeimbangkan unsur-unsur spirit dalam dirinya. Makanya dia membangkang. Disuruh A dia B pasti, disuruh C dia D pasti. Itu udah membangkang. Nah kita harus bisa berargumentasi di situ. Itu makanya saya bilang tadi pentingnya membangun komunikasi dengan anak itu gitu. Itu yang saya apakan sinetron itu. Dan sinetron itu dapat 2 kali saya bikin dapat MUI Award ya, dapat penghargaan dari MUI gitu. Tapi artinya gini, ada hal-hal yang kita selalu tidak pikirkan adalah kita suka ribut kalau hilir sungai banjir. Tapi kita nggak pernah ribut kalau hulu sungai dihancurin hutannya. Seperti kan sekarang ini. Contoh, Aceh. Iya. Sorry ya. Kita ribut, kita seolah-olah dizolimi oleh alam. Tapi nggak pernah kita ribut orang mengambil emas sembarangan tanpa izin, tanpa segala macam. Orang menebang hutan, menumpuk kayu, nggak pernah kita pikir, nggak pernah kita izin kepada Tuhan, sang penguasa alam ini ketika kita mau menebang hutan. Iya. Tapi ketika kita banjir, ketika bumi ini memperbaiki dirinya, alam memperbaikinya, kita jolimi lah, kita merasa dijolimi lah oleh alam itu. Nggak adil kita, nggak fair kita. Jadi tadi konteks pertanyaannya apa tadi Pak? Lupa. Nggak, itu udah benar. Bapak udah mendidik anak-anak. Artinya apa yang dilakukan orang sekarang tuh buat dari didikan masih kecil kan. Maka orang merusak alam itu kan dia nggak tahu terjadi. Jadi gini Pak, kita kehilangan pendidikan etika. Ini integritas kan Pak? Iya. Kita takut karena ada orang lain lihat. Iya. Pernah nggak kita sekali-sekali takut walaupun kita nggak ada orang lain lihat? Takut pada diri sendiri. Ya itulah etika kan. Takut melanggar itu etika kita. Ya, etika kan. Produknya kan etika, nilai. Nah pemerintah kita sampai sekarang tidak berpikir hulunya.
Kenapa Menteri Agama kok korupsi? Gila ya? Terus siapa lagi mau diberi? Gila kan Pak? Saya contoh dia. Loh, dia tahu hukum agama, tahu hukum adat, tahu hukum negara, semua hukum dia tahu. Iya. Dia langgar. Hukum karma juga dia tahu. Iya dia tahu. Dia langgar. Kenapa? Ada masalah Pak. Nah masalahnya apa? Masa kecilnya. Trauma-trauma masa kecil itulah yang membuat kita terpuruk Pak. Dia dendam dia ya. Macam-macam trauma itu Pak. Bisa dendam. Trauma yang paling jelek bully. Iya. Orang sekarang kan banyak orang apa? NPD. Ya, video betul. Ya. Rasisme. Itu karena pada saat kecilnya dia tidak mendapatkan komunikasi yang tawaran yang benar dan baik. Saya sudah cek. Sekarang selain NPD ada lagi sekarang Pak. Anak-anak yang terlambat bicara, terlambat bergerak, terlambat bicara, handphone. Handphone. Ya. Ini generasi bagaimana yang begini? Saya pernah lihat satu daerah, saya nggak usah ngomong tempatnya Pak. Hampir setiap rumah punya orang idiot. Hampir satu rumah. Hampir tiap rumah ada keluarga satu idiot. Oh, nggak bisa ngomong. Bukan Macam-macam, idiotnya macam-macam. macam-macam emang. Macam-macam, idiotnya macam-macam. Faktornya. Tapi nggak bisa disampaikan di sini kan. Ya. Tapi ada masalah yang budayanya yang tidak mau berubah. Rumah dengan ruang yang tidak lain, sanitasi nggak lain, Iya. nggak lain. Pak ngeri Pak. Kita bukan aja ketakutan dengan alam kita Pak. Saya ketakutan juga sebetulnya dengan perangai-perangai kita Pak. Kenapa? Kita trauma. Gini Pak. Saya lahir kan sebagai anak nih. Iya pasti lah ya. Nah, sebagai anak kan gitu kan. Nggak perlu jadi opung. Nah kan sebagai anak. Anak kan Pak. Iya. Minta nggak saya lahir di sini? Nggak kan? Iya. Toto dijadikan ini ya. Iya. Apakah kelahiran saya hanya untuk menyutupi ke kuota? Iya, betul. Enggak kan? Ada Nggak. takdir kan? Iya. Takdir. Takdir kan? Iya. Nah, takdir itu kan diakibatkan dari sebuah sebab kan? Sebab itu kan trauma. Kita lahir menjadi A karena ini. Trauma kan ke bawah. Iya. Lahir ibu kita juga begitu, trauma. Ayah kita trauma, lingkungan kita trauma. Lahir dalam lingkungan trauma. Sirkuler. Sirkuler itu. Kebayang kalau traumanya semuanya trauma jelek. Ngumpul. Kita tidak pernah memperbaiki Berubah. kita. Generasi, Pak. Jadi Pak, kalau kita terlahir itu kita merupakan akumulasi dari trauma ya Pak. Iya, aku masih ada trauma dan kita nggak pernah memperbaikinya, Pak. Akhirnya apa yang laris? Saya laris nebak. yang laris apa? Saya mau. Yang laris, Pak. Kan 3 masalah di kita, Pak. Kita kan 3 masalah utama yang kita hadapi. Yang pertama masalah penyakit, Yakin tuh. 2 jodoh, Ya. 2 rezeki. Nah, kan yang podcast dan segala macam YouTube segala macam kan yang bisa menyelesaikan 3 masalah ini kan. Tapi masalah dasar kita nggak pernah selesaikan. Kenapa orang jadi trauma begini enggak kan? Jadi, aduh. Kalau kita ngelihat alam, Pak, bumi kita ini begini nih, Pak. Bumi kita kan ada penyangga. Penyangga itu bisa berbentuk emas, bisa berbentuk minyak, bisa berbentuk apa segala macam. Ya kan? Nah, ini sekarang udah mulai longgar, Pak. Karena masa diambil, minyaknya diambil, segala macam. Galian batu bara diambil, semua digalian. Terus air yang di permukaan bumi sudah tidak punya tempat juga, Pak. Kebayang, Depok itu ada 200 setu yang ditutup ya, Pak. Belum tahu, nanti kita cek. Depok 200 setu, kebayang. Dulu banyak situ di situ. Iya kan, Iya, Pak? Belum Jakarta, belum ini. Kemana air itu? Masuk ke dalam bumi kan. Jadi kalau istilah orangnya kebegaan di bumi. Ya. Jenuh. Iya kan? Begak deh kan? Iya. Nah, keluar dari gunung berapi itu perlu proses ribuan tahun mengeluarkan begaknya ini. Lumayan. Akhirnya apa? Gempa kan? Kalau dia masih mekanisme gunung berapi masih berjalan lancar, ini no problem. Ada yang tersumbat berarti. Ini kan artinya begak, geser sedikit, gempa. Nah, gempa kan nggak bisa diprediksi, Pak. Tapi kalau gunung berapi masih bisa diprediksi. Itu loh, Pak. Aduh, Jadi ada kemungkinan kita Depok kena gempa. oh, seluruh kita. Ya kita paham lah, Pak, lah orang sekarang itu berpikirnya dia menjadi benar kalau dia untung sih, Pak. Iya. Apa tadi Pak yang pas? Saya akan menjadi benar kalau kita kan saya untung. Itu hukumnya kan.
Dan dia dihormati kalau gitu. Iya. Benar nggak Bu? Betul. Sepakat Pak ya? Tapi saya tidak komentar tentang Aceh yang ditutup-tutupi ya. Oh enggak, maksudnya kita nggak bakalan ditutup-tutupi. Tapi Iya. ini kondisinya begitu. Dan sekarang udah sadar orang Aceh. Orang Acehnya sadar mulai, tapi kan setelah ada, Enggak sadar, dan tapi orang Jakarta nggak sadar. nah iya. Demikian perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.